anak-anak atau siapapun mereka yang ada di sekitar kita, kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa di balik senyum mereka, mereka sebetulnya mungkin merindukan pertemanan yang lebih dalam, merindukan tempat untuk mencurahkan perasaan. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat teman-teman di sekitar kita, ya mungkin kita bisa menyapa dengan lebih hangat dan menanyakan dengan sincere bagaimana keadaan mereka. Karena kadang-kadang kalau kita bertanya apa kabar sambil lalu itu orang lain juga bisa merasakannya bahwa kita hanya bertanya sekedar sebagai tata krama atau sopan santun, tidak dari dalam hati kita. Pada saat kita menanyakan kabar dari hati kita, orang lain akan menjadi lebih terbuka dan mungkin kita suatu saat bisa menolong mereka dalam situasi tertentu yang pada saat mereka membutuhkan. Berdasarkan diskusi dengan beberapa pihak, saya mendapatkan informasi bahwa mahasiswa Indonesia di Jerman menghadapi resiko yang cukup tinggi untuk terkena gangguan mental. Ya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesulitan beradaptasi, rasa kesepian karena jauh dari keluarga dan teman, hingga tantangan dalam menghadapi lingkungan baru dengan perbedaan bahasa dan budaya yang jauh berbeda. Untuk itu, kami di KJRI selalu berusaha bekerja sama dengan berbagai kelompok dan komunitas masyarakat di wilayah kerja kami untuk memberikan dukungan guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental bagi WNI di wilayah kerja. Apalagi untuk mereka-mereka yang baru datang di Jerman. Kami sangat menghargai inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli seperti Ruanita, yang secara aktif memberikan sosialisasi terkait kesehatan mental dan juga menyediakan layanan konseling bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga mencatat dengan baik peran aktif organisasi seperti PPI, MNI, Himaboni yang membuka akses dan menjadi support system bagi warga negara Indonesia di Jerman. Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan yang saya hormati, semoga acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua, memperluas wawasan kita, dan memperkuat komitmen kita bersama dalam memperjuangkan pentingnya kesehatan mental. Marilah kita terus bergerak bersama, mendukung mereka yang membutuhkan, dan menciptakan ruangan yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan mental. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat menikmati film dokumenter 2 kali. Semoga perayaan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih kepada Ibu Renata atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata oleh tim wanita yang akan diwakilkan oleh saudara Rufi. Kepada saudara Rufi kami persilahkan. Iya, ini adalah hasil workshop warga menulis yang difasilitasi oleh KBRI Berlin dan juga oleh APP BIPA Jerman dan Ruanita tahun yang lalu. Dan salah satu yang menarik, buku ini ditulis oleh 11 perempuan dan 1 teman laki-laki. Dan buku ini sekarang dimuat di National Library Australia. Dan boleh dilihat juga di Google Books. Ya. Silakan dicari ya teman-teman ya. Baiklah, kepada seluruh relawan tim wanita dapat dipersilakan maju ke depan karena kita akan foto-foto dulu dengan para anggota KJRI.
Ya. The only face tidak seperti oke. Ini nggak ditutup dulu terus. Iya. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi mulai ganti gaya. Satu. Gaya jempol. Awas giginya kering. Iya. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kita akan mengambil tidak tanpa berlama-lama lagi. Mari kita saksikan bersama film dokumenter Dua Kali. Selama penayangan film, mohon untuk tetap berada di tempat dan menikmati tayangan ini. Selamat menyaksikan. Bebas duduknya di mana aja, gak ada urusannya. Ternyata bisa duduk di tengah. Apa? Boleh. Pasar. Boleh. Oh, gitu. Kurang satu lagi, Adi kemana lagi? Dari BPI. Saya janji ya. Yang di luar silakan masuk, Adi ya. Adi silakan ke depan. Gak apa-apa sambil makan. Kita masuk aja ke dalam. Ya, biar semua di sini. Teman-teman yang sedang mengambil makanan, saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduk dan acara diskusi film dan tanya jawab akan segera dimulai. Ya, terima kasih sudah hadir di hari Sabtu yang harusnya mungkin pada tidur lebih lama atau beristirahat, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ruanita. Terima kasih Bu Renata, Aulia, Andi, Mbak Ajeng sudah berani berbagi cerita. Teh Ulil dan membuat filmnya jadi nyata ya. Hari ini kita akan berdiskusi filmnya tentang gimana sih, kenapa sih judulnya Dua Kali gitu, apa idenya yang buat film ini, terus kayak Mbak Ajeng berani banget gitu ya, kapan lagi nih filmnya hadir, tadi Mbak Ana udah cerita juga, dan kita juga bisa bertanya nanti atau ada tanggapan dari Ibu Renata misalnya bagaimana sih di Indonesia kondisinya gitu kalau misalnya ada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental harus bagaimana gitu ya kan. Tadi kita sudah lihat tema film ini menangani stigma tentang gangguan kesehatan mental dan tadi Mbak Ajeng filmnya sudah menceritakan contoh nyata, ini film dokumenter dan nyata bukan fiksi, seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak semudah atau yang seperti yang kita lihat ya, dengerin aja deh curhatnya gitu. Kadang kita sebagai teman pun tidak tahu bagaimana cara mendengarkannya, bagaimana menolongnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi psikiater atau psikolog atau dokter kejiwaan ya yang lebih profesional, yang lebih bisa tahu bagaimana menanganinya, mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan terapi yang tepat sehingga Bajeng contohnya di sini bisa mengalami atau menjalani hari-harinya dengan lebih baik gitu ya. Jadi gangguan tadi tetap ada tapi diminimalisir. Kalau hanya orang awam kan nggak tahu ya caranya gimana gitu. Nah, kita hari ini akan diskusi dulu, mungkin ada tanggapan dan menceritakan dulu bagaimana sih film ini jadi, kenapa judulnya Dua Kali.
Kita mulai aja langsung ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ada sesi tanya jawab, bisa disimpan dan disiapkan dulu pertanyaannya, terus nanti kita tanya langsung. Oke? Baik, Jan. Bisa dimulai karena kamu yang berat sekali menceritakan dan menyampaikan ceritanya. Kamu pasti bisa. Ayo, kenapa judulnya 2 kali, Mbak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Halo, ya terima kasih teman-teman. Saya ucapkan dan untuk Ibu dan para panelis yang sudah datang hari ini. Dan semoga menikmati dalam tanda kutip film berkesan ya yang menceritakan benar tentang diri saya sendiri. Itu filmnya kami reka ulang. Jadi memang kejadiannya tahun 2021 sampai baru-baru ini. Itu kenapa judulnya 2 kali? Karena saya punya OCD, obsessive disorder. Dan ketakutan saya adalah saya takut terkontaminasi kuman atau bakteri atau virus, dan karena itu saya sering cuci tangan. Dan cuci tangan itu tidak cukup 1 kali untuk saya, jadi minimal harus 2 kali. Karena itu juga judulnya adalah 2 kali. Dan salah satunya selain itu, menurut saya apa yang terjadi dengan saya kemarin dan saya terapi semua, alhamdulillah sekarang saya sudah jauh lebih baik. Makanya juga sekarang saya mulai terbuka, tidak hanya ke teman-teman saya, tapi juga ya teman-teman semua yang ada di sini. Itu juga menurut saya adalah itu adalah kesempatan kedua saya gitu untuk hidup lebih baik dengan mengetahui saya mempunyai gangguan, dan untuk dengan mengetahui juga bagaimana cara hidup dengan gangguan ini. Jadi kayak kesempatan kedua, makanya disebutnya 2 kali. Terima kasih. Mungkin yang nanti yang lain udah pada dengar dan mau tanya, disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita dengar dulu dari Teh Ulil, gimana sih Teh Ulil buat filmnya, berapa lama, dan apa saja yang terbaik. Ya di sini saya juga sebagai temannya Ajeng. Terus untuk film ini tuh awal mulanya kita diskusi santai, terus iseng-iseng ya gimana kalau misalnya dijadikan film. Saya juga deg-degan ya. Santai Mbak, santai. Kita pengen tahu soalnya kok filmnya udah jadi nih, gimana gitu. Prosesnya itu cukup lumayan lama ya. Soalnya kan dari 2000, kita mulai 2023. Terus prosesnya juga sangat panjang, dan ini kita buatnya juga tidak berbarengan. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di Pasau dengan Mbak Ana. Kebetulan di Habuk tuh aku dan Ajeng, terus kita ngajak teman-teman relawan yang lain. Ada Mbak Nurul, Dean yang kebetulan lagi sakit hari ini, dia tidak bisa hadir. Jadi ini film tuh sukarelawan. Kita ngelakuinnya semua dengan waktu yang emang tidak dibayar. Terus yang emang kita harus memilih waktu. Kebetulan saya juga kerja outside. Tiap hari saya kerja untuk menyisihkan waktu untuk film ini lumayan sulit. Saya kerja untuk yang belum tahu, saya kerja di UGD, di unit gawat darurat fisiatri di Hamburg, di Oxytol. Ajeng mungkin bisa bercerita banyak tentang pengalaman dia ke saya tuh ya karena merasa aman ya, dan juga mungkin Ajeng bisa lebih bercerita tentang seperti obat-obatan, terapinya. Ya seperti itu. Oke, jadi filmnya dibuat dari tahun 2023. Ya. Saya juga nggak ada yang bayar. Ya, nggak ada yang bayar. Prosesnya cukup lama ini karena kita sempat pause juga, Mbak. Sempat istirahat. Mbak Ana kebetulan juga bilang ya udah kita sekarang untuk film ini prosesnya kita stop dulu. Saat berjalannya film, ayah saya meninggal. Terus untuk yang tim relawan satu lagi, Dean, ayahnya juga meninggal. Jadi itu ya saya juga mengalami mirip seperti Mbak Ajeng juga. Saya sempat ya sedih ya, bisa dibilang juga itu depresi, tapi akut. Dan ya di situ saya dapat penyemangatnya itu dari teman-teman saya, keluarga saya.
Jadi film ini jadi salah satu untuk berkreasi ya buat mereka, meskipun mengalami gangguan kesehatan mental bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain ya. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum tahu apa sih Ruanita itu, atau tadi udah sempat Google gitu apa sih Ruanita ini gitu. Ruanita ini ruang aman kita. Mbak Ana Nobel itu yang menggagasi yayasan komunitas itu. Kami bukan praktisi yang profesional, kami cuma sukarelawan yang tersebar ada di mana-mana. Ada di Swiss, ada di Berlin, ada di Hamburg, ada di mana ya? Wadah sharing untuk teman-teman perantau. Iya. Jadi kalau ada teman-teman dari PPI yang berminat gabung, aku mau nih gitu, misalnya ikutan ke Ruanita bisa gitu. Nanti bervolunteer dan terlibat di acara-acara seperti hari ini untuk acara film yang tadi sudah disebutkan Mbak Ulil dan Mbak Ajeng. Oke, ada tanggapan dari Andi, misalnya dari PPI, gimana sih mahasiswa dari Indonesia yang ada di Jerman, misalnya di Hamburg khususnya, kamu pernah nggak dengar gitu, aduh ganti kuliah, terus kayak temannya ada yang bully, nggak mau cerita lagi, ada nggak tanggapan tentang stigma mental khususnya di mahasiswa gitu ya, mahasiswa baru pindah, baru mulai kuliah, pernah dengar atau yang mau ditanggapi tentang film ini? Kalau soal stigma-stigma itu kan ya kita sering mendengar lah, apalagi untuk yang perantau ini di Jerman sendiri kan kuliahnya jelas jenjangnya lebih panjang, jadi sekedar kita kuliah di Jerman itu juga sudah menghadapi stigma kayak kok kuliahnya lama sih kayak gitu-gitu, dan itu juga menjadi apa ya, bisa menjadi hambatan untuk yang kuliah di Jerman sendiri, beban mental tersendiri. Dan untuk yang mungkin memang struggle dan homesick begitu ya, saya mungkin tidak mendengar langsung, tapi ya biasanya sih mendengar dari teman saya itu memang dia ada yang sampai pindah kuliah 2 kali begitu karena struggle itu. Dan mungkin film ini juga jadi pengingat kita bahwa apa ya, kalau stigma-stigma itu berpengaruh juga buat mereka yang memiliki struggle di perkuliahan atau di tanah rantau ini. Jadi sebaiknya mungkin kita juga jangan terlalu ini ya, jatuh judging mungkin ya kalau di ini. Ya. Ibu Renata, ya terima kasih. Ibu Renata, mungkin ada yang bisa ditambahkan bagaimana sih stigma, kalau tadi kan dari mahasiswa, dari banyak penduduk Indonesia yang tinggal di Jerman, Ibu lebih di posisi yang untuk bekerja di luar negeri gitu, atau stigma apa sih yang tetap ada dihadapi gitu, dan bagaimana mengurangi stigma tersebut. Dia nggak bisa bilang sama sekali kan ya Bu, tapi bagaimana caranya? Oke. Kalau mengenai, saya boleh komentar mengenai film dulu? Oh iya dong, tentu harus Bu. Karena tadi saya lagi nulis katanya nggak usah ditulis Bu, ntar disampaikan saja daripada saya lupa ya. Jadi sekali lagi selamat ya untuk filmnya. Menurut saya filmnya itu bagus karena yang menampilkan adalah Ajeng sendiri. Ajeng adalah seorang pasien, katakanlah ya. Dan dengan demikian orang-orang yang menonton juga, kalaupun mereka ingin mengetahui lebih jauh, mereka bisa langsung datang pada Ajeng, ya kan? Buat saya sebagai orang biasa ya, bukan seorang ahli film maupun seorang ahli psikiatris gitu. Menurut saya nggak tahu benar atau enggak, tapi menurut saya tuh efek dramatisnya agak kurang dari film tersebut, ya. Karena penonton yang orang biasa seperti saya misalnya, mungkin jadinya belum bisa turut merasakan apa yang dirasakan Ajeng, gitu. Dan menurut saya itu penting dalam suatu film ya, ketika kita mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi misalnya yang saya bayangkan ya, misalnya kita bisa mengambil gambar jam yang berputar 24 jam dengan cepat gitu, dan menggambarkan Ajeng tuh ngapain gitu. Mungkin dia cuma di tempat tidurnya selama 24 jam saking depresinya, atau dia hanya berpindah dari tempat tidur ke toilet dan atau sink gitu, mencuci tangannya lagi gitu ya.
Jadi efek dramatis itu menurut saya itu perlu di-share sedikit supaya penonton yang mungkin tidak bisa mengetahui bagaimana sih orang yang sakit gangguan mental itu bisa tergambarkan. Nah, atau mungkin juga perlu ada pikiran-pikiran aja mengenai psikolognya gitu, atau sesi psikiatris gitu, sesi bertemu dengan psikiater. Karena kan mungkin setelah pulang dari sesi tersebut, Ajeng ada pikiran-pikiran apa? Masa sih dia ngomong gue kayak gitu? Misal. Atau apa betul saya seperti ini? Atau apapun itu. Jadi ada feedback kepada penonton, kepada kita yang tidak mengenal apa itu gangguan mental gitu ya. Sebetulnya pergulatan apa sih yang ada di dalam pikiran Ajeng ketika dalam proses penyembuhan tersebut. Mungkin itu sedikit saran dari saya untuk filmnya jika memang masih bisa diterima gitu ya. Lalu tadi pertanyaannya mengenai bagaimana di dunia kerja. Mungkin saya bisa memproyeksikan pada keluarga diplomat ya. Karena kami kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan ternyata berdasarkan penelitian yang paling menderita itu adalah anak-anaknya. Karena bapak dan ibunya, kalau bapaknya atau ibunya yang bekerja, dia akan hidup di dalam lingkungannya dia, gitu. Ketika dia datang ke kantor, dia itu hidup bersama koleganya, ya kan? Ibunya atau istrinya, gitu ya, dia punya mungkin komunitas sendiri, dharma wanita. Tapi anak-anaknya, dia yang setiap 3 tahun sekali, dia harus menyesuaikan lagi, dan menyesuaikan lagi. Sehingga banyak juga memang harus diakui anak-anak diplomat yang akhirnya sulit gitu jadinya untuk menjadi manusia normal quote-unquote gitu. Karena ketika dia masih kecil, dia sudah tercerabut dari akarnya. Ketika dia mendapatkan teman, dia dicabut lagi, dipindahkan lagi ke mungkin Indonesia ya, kemudian di sana dia harus adjustment lagi. Terus kemudian dia pindah lagi ke tempat lain yang we don't know where, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya berada di Eropa terus-menerus, mungkin budayanya sama tapi bahasanya juga beda, ya kan? Sementara ketika dia pindah misalnya dari satu negara, misalnya dari Afrika, atau tiba-tiba ke Korea atau kemana, oh there's a hell lot of beban yang harus dia tanggung gitu. Jadi sekarang Kemlu juga sedang melihat bagaimana sih caranya supaya anak-anak diplomat itu juga bisa hidup quote-unquote normal secara mental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Masih punya satu pertanyaan lagi buat Ibu. Tadi kita lihat dari filmnya Mbak Ajeng, kalau untuk terapi atau menghubungi psikolog itu kan di Jerman, apakah itu dibayar asuransi? Iya. Itu pertanyaan saya, bagaimana di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia kayaknya yang saya tahu belum ya, teman-teman BPJS belum membayar asuransi tersebut, dan kemudian ya memang harus diakui bahwa ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman yang saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental itu kadang-kadang dianggap sebagai orang gila gitu kan ya. Jadi kalau orang gila tuh kan dia outsider, bukan bagian dari society sepertinya di Indonesia, dan kadang-kadang ya dipasung lah, di apa gitu ya. Saya sebetulnya mungkin ini saya sedikit sharing pengalaman saya yang membuat saya kagum kepada negara-negara Barat yang memang mungkin sudah lebih advance di bidang itu ya. Jadi waktu itu saya penempatan di Ottawa di Kanada. Kemudian saya jalan-jalan tuh ke Niagara Falls, ya kan? Terus naik kapal gitu, terus saya lihat tuh ada banyak sekali anak-anak yang memang apa sih namanya istilahnya tuh yang dia nggak bisa berpikir itu autis, bukan autis tapi yang kurang itu apa namanya Down syndrome ya, Down syndrome. Ada banyak, ada sekumpulan anak-anak bersama orang tuanya gitu ya yang Down syndrome itu naik kapal itu. Terus akhirnya saya menyadari ya bahwa
saya ingat tuh kalau di Indonesia saya pernah baca lah, maksudnya ada yang dipasung di desa-desa kecil gitu, anak-anak yang Down syndrome, karena mereka tidak mengetahui sebetulnya bahwa ya itu adalah bagian dari penyakit ya maksudnya, dan bukan karena kutukan kan. Kalau orang-orang desa itu menganggapnya itu sebagai kutukan gitu kan, bukan sebagai, sehingga dia dibikin jadi outcast gitu. Ya, jadi saya tuh kagum banget, saya bilang kok bisa sih banyak banget orang-orang ini di sini gitu. Dan saya melihat orang tuanya itu juga merangkul mereka, kemudian memperlakukan mereka ya dengan sayang gitu ya. Jadi saya di sana lah saya belajar ya, melihat bahwa oh berarti kalau kita punya anak Down syndrome itu bukan sesuatu yang terus kita harus jadi malu gitu loh. Tapi justru kita harus tetap menyayangi mereka, membawa mereka ke dunia luar, menjadikan mereka bagian dari masyarakat. Jadi saya belajarnya sih di situ. Tapi ya sayang sekali memang di Indonesia masih ada belief gitu ya bahwa seorang anak yang Down syndrome itu mungkin tetap dianggap sebagai suatu kutukan, sebagai aib bagi orang tuanya. Sayangnya gitu. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin cepat berubah dengan adanya film-film seperti ini ya kan. Jadi kita bisa share lebih jauh kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu Renata. Ada yang mau menanggapi atau menyampaikan? Boleh. Ya. Untuk yang tanggapan Ibu tentang filmnya, kebetulan juga saya di sini bukan ahli untuk perfilman atau filmmaker, cuma ada sekedar sedikit hobi dari saya. Kalau saya tuh senang fotografi dan nonton film juga saya senang. Sangat menginginkan untuk bisa didramatisir seperti itu, tapi kebetulan film ini kita lakukan dengan material yang seadanya, yang kita mampu. Untuk kedepannya, untuk next proyeknya mungkin kita belajar dari film ini dan bakal lebih dikembangkan lagi. Siapa tahu ada anak teman-teman PPI yang mau membantu yang kuliahnya media Ya, atau film. Ya, di sini juga saya tuh berperan sebagai sutradara, kameramen, editor, dan juga driver. Ya, merangkap semuanya. Ya, dengan waktu saya yang sangat sedikit karena saya tiap hari juga kerja, libur seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi karena dari hobi saya dan saya juga pengen ya melakukan ini bareng-bareng dengan teman saya aja. Terima kasih Bu. Mungkin bisa tolong kasih ke Aulia. Aulia bisa menanggapi film ini. Bagaimana sih menurut kamu? Kamu di sini sebagai perawat psikiatri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin perkenalan sedikit ya. Nama saya Aulia Farsi. Ada yang panggil Farsi, ada yang panggil Aulia. Terserah teman-teman. Tapi kebanyakan panggil Farsi. Saya di sini saya bekerja sebagai perawat psikiatri di Rumah Sakit Asklepios Klinik Norfolk Sensol. Nah, di situ saya bekerja sama dengan Ulil. Di situ kita bekerja di UGD, Unit Gawat Darurat untuk psikiatri. Saya di sana sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya saya juga sudah bekerja di beberapa unit di bagian psikiatri juga, termasuk di kecanduan narkotika, seperti unit Swangstorm yang mungkin juga pernah terapi di sana juga gitu. Ya, sebelumnya juga saya mau terima kasih dulu nih buat teman-teman Ruanita atas filmnya luar biasa banget, khususnya juga buat Ibu Penjen. Dulu saya juga waktu semasa sekolah juga bekerja di sini part time hampir 8 tahun atau 8 tahun, sudah berganti 3 kali konjen, jadi ternyata belum beruntung bekerja dengan Ibu pada saat itu. Jadi selalu istimewa ya buat saya ketika pulang ke KJRI atau pergi ke sini lagi gitu. Ya, untuk tanggapan filmnya, menurut saya filmnya sangat bagus sekali karena ini dengan persiapan yang sangat sedikit ya, yang seperti
teman-teman wanita sampaikan dengan Ulil yang merangkap semua gitu. Dan apa namanya, apresiasi luar biasa juga buat Kak Ajeng sudah mau speak up ya untuk masalah seperti ini, karena di Indonesia kan masih sangat apa namanya, kurang ya diperhatikan untuk penyakit mental seperti ini. Mungkin dengan film-film dokumenter seperti ini teman-teman bisa lebih apa namanya, lebih melihat bahwa penyakit mental atau gangguan kejiwaan itu adalah sesuatu yang penting, tidak bisa dianggap gampang begitu saja gitu. Mungkin sedikit masukan dari saya, mungkin Ibu Konjen juga sudah tadi panjang lebar ya ngasih masukan konstruktifnya, positifnya. Mungkin dari saya juga alangkah baiknya mungkin kalau durasinya lebih panjang mungkin ya, mungkin dengan begitu efek apa namanya, dramatisir yang mungkin lebih dapat. Karena ini bagus banget, kurang panjang aja. Coba aduh panjang lagi nih, kayak wah keren nih kalau panjang lagi nih. Mungkin lebih panjang lagi, mungkin durasinya sangat ini apa namanya, sangat bagus. Terus ya itu tanggapan saya tentang filmnya. Ya saya berharap semoga wanita kedepannya bisa apa namanya, semakin eksis ya, mungkin semakin eksis untuk hal-hal penyakit atau gangguan kejiwaan. Terima kasih. Terima kasih, Farsi. Sekarang banyak Farsi. Oke, tadi seperti kita udah dengar dari Bu Renata, dari Farsi, dari Andi, dan dari Mbak Ajeng dan Mbak Ulil, ada beberapa masukan juga tentang film ini. Tadi dapat ide dari Bu Renata, benar sih kalau sebagai kita sebut orang biasa, ya tadi itu udah banyak banget stempel orang normal. Apa itu normal gitu kan, tergantung dari perspektif kita ya. Apa itu biasa gitu, buat yang lain mungkin itu biasa, tapi buat aku itu nggak biasa gitu. Luar biasa buat Mbak Ajeng dan Ulil telah membuat film ini. Mungkin bisa sedikit lagi diceritakan yang mau kamu sampaikan di film ini tuh apa sih, bisa tolong diceritakan langsung dari orangnya gitu. Mungkin tadi ada beberapa yang kayak lost gitu, itu apa ya gitu, ini maksudnya apa ya gitu, kamu ngalamin apa sih, apa yang kamu rasain gitu, mungkin bisa berbagi sedikit. Ya, terima kasih. Jadi awalnya depresi saya itu 2021 dan ya untuk 2021. Dan psikolog, saya pergi ke beberapa psikolog karena di Hamburg sendiri susah banget nyari terapi. Akhirnya dari sana saya dapat diagnosa depresi saya itu datangnya dari social anxiety. Jadi saya sebenarnya takut sama manusia gitu. Dan saya sebenarnya juga sangat takut berada di sini, tapi alhamdulillah karena saya sudah terapi, jadi saya bisa berada di sini. Dan juga saya mempunyai gangguan personality disorder, yaitu avoidant personality disorder. Jadi itu adalah tahap selanjutnya dari social anxiety. Jadi saking saya takut bertemu dengan orang lain, saya selalu menghindar. Jadi saya selalu, oke, saya nggak mau nyari kerja. Padahal waktu itu saya butuh banget nyari kerja. Karena saya takut. Saya nggak mau ketemu teman kalau lagi ramai. Karena saya takut, seperti itu. Terus juga tadi Ibu, soal pikiran-pikiran saya, itu ada sedikit sebenarnya Bu. Jadi setelah saya mendapatkan diagnosa personality disorder, itu ada beberapa kalimat dari orang lain seperti kamu jelek, kamu bodoh. Itu adalah sesuatu hal atau kata-kata kalimat tersebut ada yang saya dengar dari sejak saya kecil. Dan itu yang membuat saya overthinking dan akhirnya juga saya mempunyai social anxiety karena saya takut orang lain bahkan berpikir saya jelek, saya tidak berkompetensi dan sebagainya. Jadi itu mungkin pikiran-pikiran kecil. Tapi terima kasih Ibu atas masukannya, itu akan kami akan kami tindak lanjuti insya Allah seperti itu. Dan tadi apa lagi ya? Ceritain aja kan. Ya, kalau dengar langsung dari yang mengalaminya, bukan dari yang tadi, lebih jelas gitu. Ya, dan proses saya sembuh itu sangat lama. Jadi saking saya udah nggak tahannya pada 2021 karena depresi itu, dan Ibu tuh benar banget, saya pindah dari kasur ke sofa. Kasur, sofa. Saya makan juga enggak. Itu alhamdulillah ada Regina, salah satu support system saya harus nangis nih sekarang. Salah satu support system saya yang dijemput saya ke rumah, lalu membawa saya ke restoran untuk makan. Karena saya nggak selera makan Bu pada saat itu. Dan alhamdulillahnya karena saya punya contamination angst, saya sama mandi Bu jadinya. Jadi kalau sama mandi saya masih oke. Soal cuci tangan pasti gitu. Jadi seperti itu.
Ya, dan karena saking saya udah nggak tahan, saya akhirnya ke psikiater, diberi obat. Itu juga suatu hal yang benar-benar saya harus apa ya, pertimbangkan baik-baik. Saya memerlukan waktu 1 bulan untuk memutuskan, oke, saya minum obat. Mungkin ada baiknya saya minum obat, dan alhamdulillah itu ada efek bagusnya juga untuk saya. Cuman efek sampingnya adalah saya sering tidur siang, jadinya itu kurang produktif. Dan pada saat itu juga akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa, dan saya diopname selama 3 bulan di sana. Alhamdulillah itu bukan yang geschlossen, bukan yang tertutup. Jadi kalau setiap sore saya masih bisa pulang. Ulil juga ngejemput saya beberapa kali dari RSJ untuk makan bareng, curhat seperti itu. Dan saya mulai bisa membuka diri ke teman-teman dekat. Dan dari situ ada jeda untuk beberapa bulan. Tahun 2022 itu awal selesai, dan tahun 2022 masih bulan September saya ditawari untuk ikut penelitian. Jadi di Norwegia, di University Bergen kalau nggak salah, ada metode OCD, dan itu banyak banget pasien OCD yang akhirnya sembuh. Dan saya akhirnya ikut penelitian tersebut selama 4 hari, dan alhamdulillah sejak itu saya juga udah nggak ada OCD lagi. Lalu bulan November akhirnya saya dapet terapi rawat jalan di rumah sakit yang sama. Itu setelah menunggu 10 bulan. Jadi buat teman-teman atau temannya kalian yang punya penyakit mental, juga itu memerlukan waktu yang lama sekali untuk mencari tempat terapi. Itu saya merasakannya sendiri. Dan waktu itu juga saya dibantuin juga untuk telepon mencari terapi oleh Eci. Jadi ini benar-benar teman-teman saya semua di sini support system saya ya di situ. Jadi alhamdulillah sebulan November 2022 sampai kemarin bulan April tahun ini saya terapi jalan, ya terapi rawat jalan, dan di situ juga saya mendapatkan diagnosa avoidant personality disorder seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sejak semuanya terapi, saya juga dapat pekerjaan baru, saya berani untuk berada di sini bikin film. Memang masih ada pikiran-pikiran seperti kayaknya orang nggak akan suka ya kalau film. Kayaknya kalau mereka bakal bilang oh kamu gila dan segala macam. Itu masih ada sampai sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah saya punya cara bagaimana untuk tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran saya tersebut. Makanya alhamdulillah saya berada di sini. Tadi Mbak Ayu bilang sembuh dari OCD. Oke, dan sembuh dari OCD ya. Tadi kita dengar juga langsung dari Mbak Ajeng kalau Mbak Ajeng didiagnosa dari psikolog dan psikiater ya, bukan cuman kayaknya ini deh. Jadi jangan diagnosa diri sendiri, harus berani menghubungi yang lebih profesional. Saya curhat sedikit membantu Mbak Ajeng untuk menelpon psikiater atau psikolog itu nggak mudah. Mereka jawab nggak bisa kamu yang telepon, harus orangnya yang menghubungi kami gitu ya. Saya mau cuma membantu, mau bikin jadwal aja gitu karena Ajeng nggak mampu untuk berkomunikasi atau nelpon langsung gitu. Dia nggak mau aja kayak lagi kayaknya nggak yakin deh kamu dong coba tolong tanyain kata Ajeng. Saya tanya langsung ke mereka, telepon beberapa, mereka semua jawab gitu nggak bisa. Kamu bukan pasien, yang harus pasien yang menghubungi kami sendiri. Jadi kalaupun ada teman-teman yang mau menghubungi dokter kejiwaan atau yang lainnya dan nggak tahu caranya gimana, bisa tanya ke Mbak Ajeng ya, mungkin lewat email atau bikin janji, bisa tanya bagaimana caranya, bisa berbagi sharing khususnya yang di Hamburg. Kalau yang di kota lain kita nggak tahu ya caranya gimana. Boleh saya kasih tahu kalau gitu Kak? Jadi saya sendiri kuliah Business Management, jadi mungkin saya mempunyai beberapa informasi lebih lanjut. Jadi untuk mendapatkan psikiater di Hamburg itu memang susah. Seperti yang Kak Ajeng bilang itu biasanya rata-rata Wartezeit-nya atau lama orang untuk menunggu itu sekitar 10 sampai 12 bulan. Nah, tapi di Jerman itu ada sistem yang namanya sistem Versagen. Jadi kalau misalkan Mbak Ajeng sudah pernah menanyakan ke 20 psikolog atau psikiater dan tidak ada satupun yang mau menerima, Krankenkasse akan membayar kalau misalkan kita ke psikiater privat. Jadi
beberapa Krankenkasse atau asuransi kesehatan itu punya sistemnya yang berbeda-beda. Tapi biasanya mereka minta 20 list. Jadi kita harus nge-list, oke aku ke psikiater ini, aku nelpon jam sekian, hari sekian, alasannya terlalu lama atau nggak ada tempat gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya 20 list, kita bisa ngomong ke Krankenkasse, aku butuh tempat, ini aku udah cari sekitar rumah aku tapi nggak dapet. Nanti mereka bisa kasih antrak atau kasih apa sih namanya kalau antrak bahasa Indonesianya ya? Isi formulir. Kasih formulir biar nanti kalian isi, lalu nanti Krankenkasse-nya akan bayarkan untuk ke privat karena privat kan janji temunya, dokter privat tuh janji temunya lebih gampang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka biasanya minta bahwa kamu harus diagnosa awal dulu. Nah, jadi setiap psikolog di Jerman itu mempunyai Sprechstunde setiap minggunya sekitar 100 jam kalau nggak salah. Jadi mereka harus nerima Sprechstunde dulu. Nah, di Sprechstunde itu nanti kalian bisa curhat apa permasalahan kalian dan mereka akan ngasih diagnosa awal gitu. Nah, diagnosa awal ini nantinya yang kalian gunakan untuk mencari janji temu yang apa sih namanya tadi kalau bahasa Indonesianya itu rawat jalan atau mau langsung stasioner di rumah sakit kayak Kajang kan di rumah sakit 3 bulan gitu. Jadi ada rekomendasinya nanti dari psikolognya gitu. Dan itu biasanya Krankenkasse minta dua psikolog yang harus ngediagnosa awal kalian gitu. Terus untuk bikin janji temu psikolog dan psikiater kalian bisa telepon 116 117 untuk mendapatkan terminnya di sekitar kalian. Nanti mereka nanya ya kamu rumahnya di mana gitu. Terus nanti dicari terminnya sama mereka. Itu mungkin salah satu informasinya. Terima kasih. Terima kasih Alexandra. Saya mau menanggapi ya. Ya semua itu udah saya lalui. Jadi pertama kali saya ke psikolog itu saya dari website 116117 atau KVHH, Krankenkasse Ärzte Vereinigung oder so. Itu saya dari situ. Dan sayangnya dari KVHH itu atau 116117 tidak menerima psikolog-psikolog yang saya telepon dari situ tidak menerima pasien baru. Jadi kita boleh datang untuk Erstgespräch. Tadi bukan Erstgespräch namanya. Benar-benar. Erstgespräch, jadi yang tadi untuk diagnosa. Erstgespräch boleh, tapi saya nggak menerima pasien baru, saking penuhnya, gitu. Dan saya juga udah menelpon lebih dari 25 psikolog di Hamburg sendiri. Dari yang dekat rumah saya sampai yang jauh, udah terserah deh. Dan memang betul, psikolog yang pertama kali saya datangi juga bilang, catat semuanya, jam berapa nelfon, dan alasannya kenapa tidak menerima saya. Itu betul, saya juga udah melakukan. Tapi saya nggak punya kekuatan untuk menghubungi Krankenkasse saya, untuk bikin antrak segala macam. Saya nggak ada kekuatan untuk itu. Dan alhamdulillah waktu itu Krankenkasse saya membuat konseling psikologis. Jadi saya daftar di situ seminggu sekali. Saya didiagnosa lagi karena harus Erstgespräch lagi. Jadi setiap ketemu atau setiap dapat terapi selalu ada Erstgespräch. Jadi entah berapa kali saya udah Erstgespräch, mungkin sekitar 7 atau 5 kali. Kayak gitu. Dan itu juga diagnosa depresi. Dan saya ditelepon seminggu sekali untuk curhat, untuk kasih tahu ini kamu selesai seperti ini, lebih ke konseling sih, bukan terapi. Sayangnya waktu itu program tersebut ditutup. Nah, mereka sendiri alhamdulillah punya kerjasama dengan psikiater. Jadi mereka yang cariin saya psikiater dan itu cepat sekali. 1 minggu saya dapat psikiater dari situ. Dan kalau enggak kayaknya susah sih. Dan dari situ dari psikiater tersebutlah saya ke sana dan saya disarankan untuk masuk rumah sakit jiwa karena cepat. Tanpa waktu tunggu. Seperti yang tadi Alexandra bilang dan saya bilang, saya nunggunya juga 10 bulan di dapat yang rawat jalan. Seperti itu. Terima kasih. Saya juga mau sedikit tanggapi ya. Mungkin juga bisa sebagai hilfe atau bantuan buat teman-teman mungkin yang merasa mempunyai masalah gangguan kesehatan kejiwaan. Jadi sebenarnya ada cara lain. Maksudnya begini, itulah kenapa di Jerman saya melihat sistem kesehatan untuk khususnya bagian jiwa ini sangat bagus ya ketimbang kita di Indonesia. Mereka lebih maju dan menanggapi dengan serius. Jadi ketika ada situasi seperti itu, misalnya teman-teman akut kalau kita bilangnya akut, ada masalah
apapun itu masalah kejiwaannya. Jadi ada di rumah sakit kita, kebetulan tempat saya kerja itu adalah kita klinik psikiatri terbesar di Jerman, terbesar di Hamburg dan terbesar di Jerman. Dan saya itu di UGD-nya. Nah, itu mungkin juga agak sedikit ini gitu ya, UGD untuk psikiatri. Nah, itulah saya bilang kenapa Jerman itu sangat serius untuk menangani masalah seperti ini gitu. Bahkan mereka ada UGD untuk masalah kesehatan jiwa seperti itu. Dan bagusnya lagi di Jerman, mereka itu mengkategorikan, ini kalau di Indonesia itu sakit jiwa, mungkin kayak yang teman-teman bilang sebelumnya adalah sakit gila gitu kita mungkin kan. Padahal sakit jiwa itu atau gangguan kesehatan kejiwaan itu adalah banyak gitu. Burnout pun juga masalah kejiwaan gitu. Itu juga ada penanganannya di Jerman, dan di Jerman itu ada subkategorinya. Jadi penanganannya itu berbeda-beda. Jadi menangani orang depresi seperti apa, menangani orang bipolar seperti apa, ada unit-unitnya seperti itu. Nah, itulah tugas kita di UGD. Kita itu melihat pasien-pasien yang datang secara akut. Akut itu maksudnya dalam artian dia itu nggak bisa tahan lagi gitu. Dia tuh harus datang seperti itu. Nah, untuk kejadian seperti itu, teman-teman nggak usah takut. Maksudnya, mikir banyak banget. Waduh, ini ribet nih, harus telepon ke angkasa segala macam. Teman-teman itu cukup datang kalau di kota besar itu, di setiap rumah sakit rata-rata ada penanganan untuk akut psikiatri. Jadi teman-teman, kalau di tempat saya itu, paling kita yang terbesar. Kita tuh, yang seperti saya bilang sebelumnya, kita itu 24 jam. Jadi teman-teman bisa datang 24 jam untuk kita. UGD, Oxensol. Tapi ya, ketemu saya ntar seringnya ya. Saya juga. Jadi, bisa datang gitu, insya Allah kita akan bantu. Jadi teman-teman itu tidak akan diusir, pasti akan dibantu. Apalagi kalau itu akut, itu akan ditanggapi dengan sangat serius gitu. Nah, ketika tidak akut, misalnya teman-teman bisa tahan, masih bisa tahan, masih bisa datang, harus hari ini datang. Jadi kata kuncinya yang bisa saya bantu adalah PIA kalau di Jerman itu. Jadi setiap rumah sakit itu kita punya PIA. PIA itu apa? Psychiatrische Institut Ambulans. Nah, itu teman-teman bisa datang di jam bukanya mereka gitu. Dan setiap rumah sakit itu punya biasanya PIA untuk psikiatri gitu. Nah, jadi teman-teman bisa datang ke sana, misalnya buka dari jam 8 sampai jam 4, saya saran dari saya datangnya pagi, ya kayak kita ke dokter Hausarzt lah gitu. Datang ke sana, nanti akan ditolong, ya mungkin akan dicarikan termin segala macam. Kalaupun terminnya lama, teman-teman bisa coba ke rumah sakit lain. Selama kita free-willy, itu adalah peraturan di kesehatan di Jerman, selama kita free-willy, kita bisa memilih mau ke rumah sakit mana aja. Jadi misalnya Oxensol nih, kebetulan Oxensol penuh, terminnya baru dapat psikiater, uang psikiater juga melihat kita, ini kayaknya belum terlalu butuh, jadi mungkin nggak ditangani dengan cepat, yang 3 bulan misalnya baru dapat termin, kita boleh coba ke tempat lain, via di UKE misalnya, Universitas Klinikum Eppendorf. Kebetulan saya juga kerja di situ, mini job di unit psikosomatik. Di situ juga ada, itu juga lumayan gede. Atau di tempat lain, Sun Klinik, di Eilbeck, itu juga mereka ada, di Riesen juga ada. Jadi jangan takut gitu. Pun, kalau masih takut untuk keluar, ada cara lain. Teman-teman telepon 112. Itu juga bisa, 112 itu tidak hanya menangani penyakit somatik gitu. Jadi mereka juga menangani penyakit kejiwaan. Telepon aja. Telepon, aduh saya ini bermasalah nih, kalau nggak saya bisa melakukan sesuatu nih, saya bisa ini nih, membahayakan diri saya gitu. Itu RTW, Rettungswagen, itu akan datang, ambulan itu akan datang. Dan mereka biasanya kalau udah parah nih, jadi jalurnya itu kalau udah parah, mereka akan menelpon Amarts namanya. Itu ada Amarts itu adalah dokter darurat. Dia yang akan bisa mendiagnosa pasien itu secara cepat pada saat kapanpun. Jadi misalnya udah parah banget nih, si RTW ini, si ambulan ini akan berkomunikasi dengan Amarts. Amarts datang, dia akan mendiagnosa, dia langsung pada saat itu ngasih Überweisungsschein. Überweisungsschein itu kayak resep, ini harus kemana gitu. Oh ini karena kalau kita di Jerman itu atau di Hamburg, kita tuh kerjanya ada sektor-sektornya nih. Nah, biar seimbang lah. Rumah sakit itu pasiennya biar seimbang, biar nggak di sini kebanyakan, di sini terlalu sedikit. Gitu. Nanti biasanya Amarts juga akan menyarankan, dia bisa ke Oxensol. Atau bahkan kalau misalnya dia care banget, si Amarts itu, dokter Am ini, dia bisa langsung komunikasi. Ini aku akan kirimkan kalian bentar lagi pasien, dia datang ke tempat kalian. Nah, jadi maksud saya seperti ini apa? Saya itu sering dapat pertanyaan seperti ini dari teman-teman Indonesia ya, khususnya
yang curhat ke saya, gimana nih saya kena ini. Saya selalu kasih saran seperti itu. Alhamdulillah banyak yang terbantu khususnya itu adalah dalam kasus-kasus darurat seperti itu. Yang mereka tidak bisa tahan lagi. Saya kasih cara-cara seperti ini. Saya kasih cara-cara seperti ini. Bahkan ada yang berani datang ke tempat saya ketemu saya. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi jangan teman-teman itu jangan takut. Dan juga mungkin yang paling penting ya di dunia kerja atau di kampus-kampus di dunia perkuliahan gitu. Kita itu sebenarnya di situ juga punya psikolog atau psikiater itu yang bisa membantu kita seperti itu. Kalau misalnya di tempat kerja itu namanya bertrip serat. Jadi ada hal yang seperti itu, misalnya kita masih malu nih ke rumah sakit atau kemana gitu. Kita bisa melalui bertrip serat ini, misalnya takut gitu kan, datang shoot atau apa segala macam. Kita bisa berkomunikasi dengan bertrip serat. Jadi badan netral gitu ya di rumah sakit yang membantu karyawannya. Itu di Jerman, kalau pekerjaan profesional, saya rasa semuanya ada. Jadi bisa ke situ, nanti malah mereka bisa membantu, malah mereka punya sendiri kadang seperti itu. Atau di perkuliahan saya juga sempat dengar dari teman-teman yang berkuliah juga ada seperti itu. Mereka juga punya. Jadi hubungin aja pihak kampus yang punya problem ini, insya Allah akan dibantu gitu. Jadi intinya sekali lagi saya ingin ingin tegaskan, jangan takut untuk meminta pertolongan. Ada jalannya. Jangan takut, jangan sampai ada jalan, jangan sampai mikir ribet ya. Memang ini birokrasi Jerman agak sedikit ribet juga mungkin ya, administrasinya segala macam. Tapi ingat kalau di Jerman itu kalau darurat mereka akan bantu, jangan takut gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih ada waktu 5 menit untuk menanggapi film ini. Mungkin dari Andi ada tanggapan tentang filmnya, kamu sebagai ketua PPI masih tentang filmnya tadi, atau ada input, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu tadi jadi wakil sama. Oke. Ada yang masih mau ditanggapi lagi? Mungkin Ibu Renata atau Udil? Tidak ada. Oke, dan kita bisa langsung ke tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Saya akan sih. Oke, pertama Zia, kedua. Ya tadi yang universitas juga benar, ada emang psikologi syarafum. Saya juga pernah ke sana. Dan tadi kalau soal obsessive compulsive disorder, jadi obsesif pikiran bukan yang tadi aku bodoh, aku tidak bisa dan segala macam. Itu lebih ke kata-kata yang saya dengar dan akhirnya saya percayai kalau itu saya. Seperti itu. Jadi saya memang bodoh, jadi saya memang tidak berguna seperti itu. Dan untuk kompulsif, pikiran-pikirannya mungkin teman-teman juga punya. Jadi semua orang itu punya pikiran-pikiran tersebut, tapi ada di saat sejauh mana itu akan menjadi OCD. Jadi pikirannya seperti kalau teman-teman lewat di jembatan, lalu ada yang bilang, tuh terjun aja, atau lempar handphone ke situ, Teman-teman pasti pernah mengalaminya. Kalau itu yang disebut kompulsif. klakson 3 Ya, kali. gitu. Nah, tapi kalau saya tuh saking makanya saya OCD karena saya ada perilakunya gitu. Saya pikiran cuci tangan, itu kan tadi udah pegang ini kotor. Jadi saya mau berusaha untuk menghindar, nggak bisa. Akhirnya ada si kompulsif, apa tadi namanya OCD, obsesif kompulsif disorder. Obsesif itu pikirannya, kompulsif itu perilakunya. Nah, karena begitu kotor, cuci tangan, akhirnya saya cuci tangan. Saya dulu sebelumnya setiap 2 menit sekali pakai disinfektan untuk tangan. Seperti itu namanya disebut obsesif kompulsif disorder. Seperti itu. Sampai mengganggu ya, Mbak. Kalau yang Betul. Adik tadi ya, jadi siapa tadi yang mau bertanya? Zia, siapa lagi? Sambil nunggu kita bisa silakan. Siapa bisa diperkenalkan diri? Kalau nggak apa-apa Ya, oke. yang nyaman aja, yang maksa, silakan. Halo, aku Zia. Aku mau nanya ke Kak Ajeng dan mungkin ke Kak Ulil dan Bang Tarsi sebagai expert. Kalau ke Kak Ajeng, faktor apa yang paling penting buat Kak Ajeng ketika proses penyembuhan? Apakah itu teman-teman atau ada motivasi apa gitu dari diri sendiri sampai Kak Ajeng tuh berusaha sekuat itu gitu? Kalau buat Kak Ulil sama Bang Tarsi, tadi kan kita udah denger ya, kayaknya nggak nyala. Tadi kita udah dengar lama banget gitu buat dapet terapi gitu ya, buat apa sih ya, buat dapat terapi. Apa yang bisa pasien lakukan sebelum dapat termin itu gitu?
ada tips-tips apakah gitu, pasti pasien juga tahu dong, oh kayaknya gue ada sesuatu yang salah mungkin di diriku sendiri gitu, tapi apa yang bisa mereka sendiri lakukan sebelum mendapatkan aku. Ya, udah. Makasih. Terima kasih. Jadi apa motivasi saya akhirnya mau mencari tadi apa sih namanya, terapi dan segala macam. Karena saya masih mau hidup dan saya mau hidup dengan saya mau nangis lagi. Apa ya? Ya, karena waktu itu juga mengatakan. Jadi emang semua pikiran. Jadi kalau kata psikiater saya yang pertama itu adalah saya tidak punya filter di pikiran saya. Jadi semua hal yang orang omongin, semua hal yang orang pikirin itu semua masuk ke saya. Dan obat itu menjadi filter. Jadi saya akhirnya bisa ada ini yang maaf. Ya, seperti itu. Jadi saya juga capek, makanya saya berusaha untuk mencari tahu karena saya tahu saya ada yang salah. Saya bukan orang yang setiap hari cuma tiduran aja. Biasanya juga saya keluar. Jadi pada saat itu emang lagi pandemi sih ya. Jadi memang sebelumnya saya rajin olahraga dan segala macam. Dan itu waktu itu sangat-sangat berbeda. Itu bukan saya. Saya tahu itu bukan saya. Jadi itu juga. Makanya akhirnya saya memutuskan, oke, saya harus melakukan sesuatu. Saya tahu ada yang salah. Saya pergi ke psikolog. Dan tadi juga menanggapi apa yang bisa dilakukan sih sebelum kita mendapatkan perawatan. Itu juga saya berusaha sendiri. Saya nggak punya keinginan untuk makan. Saya hobi loh makan. Tapi saya waktu itu nggak ada keinginan untuk makan. Saya cuma pengen kayak bergerak dan kepala saya tuh penuh kayak ada kabut gitu. Jadi makan juga akhirnya saya paksa karena saya mau sembuh. Seperti itu. Terus saya juga rajin keluar, seperti main kanu sama Eci waktu itu karena saya mau sembuh. Saya juga keluar ke taman, ada di belakang sini ada taman. Saya sering ke situ ngeliatin bebek sendirian sambil baca buku sambil nangis. Karena saya tahu orang depresi itu harus keluar, harus ketemu orang. Semakin lama di dalam rumah, semakin sendirian, semakin terpuruk. Ya saya juga berusaha untuk ketemu orang, tapi ketemu orangnya juga tidak barengan. Dulu sih saya masih oke, ketemu 10 orang, nggak apa-apa. Sekarang waktu itu saya nggak. 1 orang aja. Terus kalau 1 orang teman saya buat teman lain, saya marah. Itu nggak siap banget buat saya. Seperti itu. Jadi ya menjawab kalau terbuka, berusaha untuk terbuka, kasih tahu ke orang lain apa yang kamu butuhkan, dan keluar olahraga, makan yang sehat. Kayak saya lagi itu sebelum saya depresi saya lebih strict, dan waktu itu karena ya udahlah biarin aja saya capek, jadi saya juga tidak strict dan itu menurut saya tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau kamu beda lagi seperti itu. Terima kasih. Kamu lagi di situ sempat berpikiran bunuh diri enggak? Betul, itu juga alasan kenapa psikiater saya akhirnya menyuruh saya ke stasiun ke rawat inap. Jadi waktu saya pertama kali habis didiagnosa, oke, Anda memiliki depresi berat. Terus saya bercerita, saya pernah punya pikiran bunuh diri, tapi udah lama sekali. Waktu itu memang saya ada pikiran juga. Akhirnya psikiater saya langsung berdiri, Anda harus ke stasiun secepatnya. Langsung bilang gitu, Bu. Memang, jadi memang seperti yang kata Farsi bilang, kalau ke UGD, insya Allah kalian ada lagi akut-akutnya ke UGD, langsung dapat kamar. Seperti itu. Saya juga lagi tuh mikirnya banyak, apakah saya lebih baik ke Tagas Klinik. Jadi ada Tagas Klinik, ada stasiun. Kalau Tagas Klinik pulang pergi, pagi datang, sore pulang, tapi nggak nginep. Nah itu nunggunya lebih lama, 3 bulan. Akhirnya saya putuskan, oke, saya udah nggak tahan lagi, nggak apa-apa deh. Saya tinggal di situ, nginep di situ, tinggal bareng sama orang lain, dan ini semua pasti kotor, saya beraniin diri. Akhirnya, ya alhamdulillah pikiran-pikiran tersebut akhirnya bisa pergi. Seperti itu. Silakan Farsi. Ya, coba saya bantu untuk menjawab ya. Saya bantu jawab dari segi penyakit depresi mungkin ya. Karena ini tema depresi, karena penanganannya beda-beda. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih buat sampai dapat psikolog atau psikiater? Menurut saya yang paling penting kalau kita mengidap penyakit depresi, dengan apa yang saya pelajari dan pengalaman saya di tempat kerja itu adalah, yang pertama pasien bisa lakukan itu adalah yang paling penting adalah mencari vertrauen person. Vertrauen person itu bahasa Indonesia itu orang kepercayaan yang kita percaya nih. Kita bisa menceritakan keluh kesah atau penyakit kita ke dia. Yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga untuk vertrauen person ini, paling penting sekali nih, berusaha untuk menjadi pendengar saja dulu, pendengar yang baik.
jangan kasih komentar yang aneh-aneh karena takutnya mempengaruhi kesembuhan penyakit dia nanti atau malah memperparah gitu. Apalagi kita kan karena bestie gitu mungkin ya, wah parah nih lu udah tingkat dewa depresinya gitu. Bukan seperti itu gitu. Kita mendengarkan aja itu sudah sangat cukup loh untuk orang depresi. Mendengarkan itu mereka sudah sangat terbantu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pun pengen aksi, ingin membantu seperti itu. Biasanya orang depresi itu di film juga tadi sudah banyak dilihatkan adalah mereka itu mempunyai masalah dengan apa namanya apa ya bahasa Indonesia-nya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya itu dengan terorganisir gitu. Jadi mereka tuh konsentrasinya terganggu sekali gitu. Nah, jadi yang bisa kita bantu adalah membantu dia gitu. Jadi misalnya kayak tadi itu di filmnya ya nulis aja nggak konsen tadi ya, nulis ada ini jendela bunyi apa angin masuk dia tutup apa segala macam. Jadi tujuannya apa? Karena orang-orang depresi seperti itu mereka bisa berbahaya untuk kesehatan lainnya nanti takutnya. Jadi kesehatan misalnya, contohnya kalau dia tidak apa namanya mengalami gangguan konsentrasi yang parah gitu ya, misalnya makannya terganggu. Jadi dalam artian makannya nanti jadi nggak jelas, nggak sehat atau nggak makan, nanti bisa jadi storm dan lagi penyakit lainnya tuh di apa namanya penyakit psikiatri. Masalah makanan untuk pencernaan itu bisa terjadi seperti itu karena makannya udah nggak jelas atau nggak makan segala macam. Iya, nah yang kita bisa bantu adalah bantu belanjain. Kalau memang kita bestinya dia gitu ya, atau orang terdekat, bantu belanja kita, bantuin ya. Ayo atau ajak dia ini loh beli daging, yuk kita beli daging ke sini atau ke sini segala macam gitu. Bantu cuci piring, ajak dia. Kalau dia nggak bisa jangan dipaksa gitu. Bantuin dia, biar dia nggak makin ruwet tuh, biar dia udah mulai belajar mengorganisasi. Apa sih bahasa Indonesia saya susah nih, Google Translate. menata hidupnya gitu dengan terorganisir lagi gitu. Nah, jadi hal seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai teman. Terus yang paling penting juga, ini juga mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin saya juga bisa bantuin tips buat teman-teman lain. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai teman melihat, kan kita sebagai kapasitas bukan profesional ya, susah membantuin gitu. Bagaimana kita sebagai teman melihat teman kita atau orang terdekat kita yang mempunyai, wah ini udah parah banget nih. Tapi saya bukan dokter, bukan terapi gitu. Mana nih bantuinnya, bingung nih segala macam gitu. Itulah tadi, teman-teman itu bisa telepon yang 112 tadi, dia akan datang, nanti akan menghubungi AMAS. AMAS akan datang, dokter AM gitu, untuk bagian kesehatan, kejiwaan, dia akan datang, jika pasien ini menolak untuk ditangani, nanti pasien itu akan mendapatkan namanya itu buslus kalau di Jerman itu. Jadi kita ada buslus legal yang bisa memaksa pasien itu untuk ke rumah sakit untuk ditangani seperti itu. Contoh nih saya bilang, kita nggak bisa juga maksain, dan dokter nggak mungkin segampang itu memberikan buslus itu. Contoh misalnya ini pasien ini kalau nggak ditangani, dia akan lompat dari jendela, itu bahaya. Dan ke depannya itu dia bisa bunuh diri gitu, misalnya seperti itu tuh. Itu dokter itu kalau dia melihat bahaya seperti itu untuk dirinya dan orang lain biasa seperti itu, dia bisa memberikan buslus itu berlakunya 1 hari dulu. Jadi kalau di Jerman itu namanya paragraf 12. Nah, kena pasal tuh si pasiennya. Kena pasal 12 gitu. Karena pasal 12 ini dia wajib untuk menjalani terapi dan masuknya tadi itu mungkin kayak Aji bilang ada unit geschlossen, unit offener gitu. Geschlossen itu dia tertutup. Pasien tidak gampang, tidak boleh keluar unit begitu saja gitu. Nah, dapatlah itu. Nah, itu mungkin juga kita sebagai teman bisa bantu. Jadi, kepada aduh takut nih gimana nih nanti apa segala macam, biasanya udah meninggal kan. Kita nggak pengen seperti itu gitu. Dan banyak tuh seperti itu ya. Itu yang bisa kita bantu untuk membantuin. Terima kasih. Karena kita terbatas waktunya, apakah pertanyaannya terjawab? Iya. Jadi tadi simpulan aja ya singkat.
selain pasiennya yang merasakan, juga penting ya buat temennya ini gimana ya, karena ngedengerin juga nggak gampang ya. Karena pengalaman ya, misalnya ngedengerin kalau pas lagi jalan-jalan aja menceritakan sesuatu kayak kok nggak nyambung gitu, kayak itu kan kita juga nggak bisa mengendalikannya gitu kan. Dan itu juga mungkin teman atau kita harus belajar kayak bagaimana sih menjadi pendengar yang baik, karena didengerin aja itu tuh udah cukup memuaskan. Atau kadang bisa bilang aja gitu, kamu punya waktu nggak? Aku mau curhat gede nih misalnya. Jadi temennya yang mau dicurhatin udah siap-siap nih. Oh oke, aku harus ngedengerin nih gitu. Atau bisa deh sekarang Google gimana cara mendengar atau menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin itu bisa menolong. Atau ke wanita ya. Jadi wanita akan mendengarkan dengan seksama. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi atau? Kalau ada pertanyaan. Iya, masih ada pertanyaan lagi? Atau tanggapan? Iya, atau tanggapan? Ya, yang dibuat. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Nurmada Pratama, saya dari BP Habu. Saya ingin bertanya kepada Kak Ajeng ya. Ajeng, kalau misalkan sini ini udah sembuh nih ya, nah apakah penyakit mental itu rentan buat kembali nggak gitu? Kalau memang rentan buat kembali, apa sih yang harus diperhatikan gitu? Dan apa nih yang harus dijaga sebagai dari Kak Ajengnya sendiri dan sebagai dari kakak temannya tadi nih, apa nih yang harus dari kita nih sebagai teman, kita punya teman yang udah depresi cuma sudah sembuh nih, apa nih yang sebagai teman yang harus kita lakukan gitu buat menjaganya. Terus buat pertanyaan kedua, tadi kan filmnya itu bagus sekali ya menurut aku, itu kan versi cewek. Nah, gimana kalau ini versi cowoknya? Kadang-kadang cowok ini kan sulit buat bicara gitu ya, sulit buat curhat gitu ya. Terus itu mereka kayak harga dirinya, kalau curhat gimana gitu. Nah mungkin sini dari ya wanitanya atau buat dari Kak Aulanya yang ada pengalaman tentang itu, mungkin arahannya gimana nih buat kita sebagai cowok yang kayak dia ini udah punya depresi nih, apa nih yang harus kita lakukan. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siapa yang mau mulai jawab duluan? Masukan bagus juga, dua wanita juga perlu nih ya, volunteer laki-laki. Jadi nggak namanya dikaitkan wanita, ruang aman wanita, itu nggak hanya untuk wanita ya, jadi buat laki-laki juga. Silakan, Mbak Ajeng. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi apa ya? Saya masih lupa. Oh iya benar, oke. Ya, tapi sebelumnya saya mau menanggapi juga soal laki-laki kan tertutup ya, susah untuk terbuka ke teman-temannya. Dan sejujurnya saya juga orangnya tertutup. Jadi saya juga memendam dan saya juga tidak nangis di depan orang lain. Karena yang saya tahu, yang saya dulu sering dengar adalah kalau kamu kuat, kamu nggak nangis. Seperti itu. Betul, terima kasih sudah menggeleng kepala. Gitu, makanya sekarang alhamdulillah sejak terapi saya ya udah nangis aja seperti yang tadi saya bilang, oke saya mau nangis sekarang ya saya nangis seperti itu. Jadi mungkin mirip-mirip lah ya. Dan tadi apa sih kiat-kiatnya kalau nanti apakah bisa balik lagi ke depresi atau segala macam? Saya pernah ngobrol juga dengan psikolog saya. Jadi waktu terakhir saya terapi, saya juga nanya dan beliau bilang kemungkinan tidak akan. Kalau saya masih melakukan apa yang sudah saya pelajari semuanya. Jadi insya Allah kalau misalnya sekarang saya takut dari sini. Sebenarnya pikiran saya udah bilang, udah izin sakit aja, jangan datang. Nah, kalau saya masih mengikuti pikiran saya, ya udah izin sakit, nggak datang, itu saya nggak akan maju lagi. Bisa-bisa saya akan terperangkap lagi ke depresi, seperti itu. Jadi dari itu juga, ya pokoknya semua yang, jadi saya terapi itu bukan terapi cuma ngomong, tapi terapi perilaku kognitif. Dan itu harus saya lakuin terus-menerus, seperti itu. Dan beliau bilang, insya Allah sampai 2 tahun ke depan sih, nggak akan balik depresi lagi. Dan kalaupun itu akan terjadi, saya udah tahu gimana caranya. Jadi sembuh juga berarti saya sudah punya senjata. Kalau ada yang menyerang saya tahu saya harus ngapain. Dan saya juga tahu memang yang namanya kesehatan mental itu naik turun. Jadi ada saatnya saya turun, seperti yang tadi saya di narasi film saya bilang, ada saatnya saya mau bersembunyi. Dan tapi saya tahu nanti setelah saya sembunyi, setelah saya takut, saya bisa naik lagi, saya bisa keluar lagi. Karena saya sudah punya senjata, makanya disebut
saya insya Allah sudah sembuh seperti itu. Bukan yang sembuh sih, maksudnya dalam artian sembuh, OCD sembuh, tapi kalau avoidant personality disorder itu saya masih punya pikirannya. Tapi saya juga punya senjata yang seperti itu. Terima kasih. Saya nanggepinnya untuk tadi yang apa temannya ya, gimana temannya gitu. Saya balik lagi ke proses film nih. Waktu pas proses pas film dibuat, itu kan Ajeng harus melakukan reka adegan. Untuk reka adegan aja untuk Ajeng tuh sulit ya Jeng, untuk mengulang-ulang itu lagi. Ya sebagai teman atau saya di situ sebagai sutradara, saya memberikan ruang atau waktu untuk Ajeng untuk dia untuk balik lagi nih. Kalau dia sekarang udah mulai siap, seperti itu sih. Masih ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Tidak ada? Dok, ada. Ya terakhir ya, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Iya, saya ada pertanyaan sebenarnya mengenai layanan konseling di Jerman. Banyak dari orang mungkin mereka punya masalah psikologis kecil yang nggak sampai bunuh diri gitu lah. Kayak misalkan ada apa ya, behavior, habit-habit yang mau dihilangin gitu. Iya, kebiasaan yang mau dihilangin. Nah, itu tapi nggak semua orang mau membuka diri gitu. Nggak mau identitasnya terungkap. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih kayak layanan konseling yang anonim gitu dan ditanggung gitu? Itu aja sih. Ya mungkin Ageng dulu bisa jawab. Kalau dari mana tadi saya dengar di sini bilang ada anonim, di Rwanda juga gitu biasanya. Betul, itu ada. Dan setahu saya juga ada namanya Seelensworge. Jadi itu ada nomor teleponnya yang bisa kamu telepon dan kamu curhat. Tapi saya nggak tahu prosedurnya seperti apa karena saya juga tidak pernah mencoba atau ke situ. Jadi ada penjelasan sendiri. Jadi ada jalan banyak banget. Oke, terima kasih. Satu lagi deh terakhir banget, tapi dikit aja pertanyaannya. Ayah lu kan, tolong nggak dipanggil, nggak nanya-nanya. Ini beneran yang terakhir. Halo, selamat sore. Saya Wisma Islam. Saya ingin menanyakan mengenai depresi atau misalkan gangguan kejiwaan. Apakah seseorang tersebut yang menderita gangguan kejiwaan, mereka itu sadar atau misalkan ada orang di terdekatnya itu kayaknya kamu ada hal yang aneh di dalam diri kamu, tetapi kita tidak bisa menyampaikan hal tersebut. Terus mungkin stereotip orang Indonesia itu gangguan kejiwaan atau misalkan depresi itu kayak lu gila gitu kan. Kayak stereotipnya itu kayak aneh banget gitu. Sehingga menimbulkan kepada seseorang tersebut kayak kalau misalkan saya pergi ke konseling atau merasakan apa yang saya rasakan, takutnya saya dicap sebagai orang gila dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mereka itu sadar atau tidak dengan hal tersebut gitu. Terus keduanya yaitu pertanyaan keduanya yang tadi disebutkan sama abang yang di samping saya, bagaimana sih cara memutuskan stigma di kalangan pria bahwa di Indonesia itu kayak nggak boleh nangis gitu, nggak boleh meluapkan emosi. Karena kalau misalkan pria yang meluapkan emosinya dengan menangis kayak lemah dan sebagainya, itu udah kayak stereotip orang-orang Indo, maaf, yang kayak merenggut kita untuk tidak bisa menangis seolah-olah kayak kuat. Padahal mungkin di balik sana ada beberapa misalkan kenalan saya, misalkan teman-teman saya di lingkungan sekolah dulu kayak sulit untuk meluangkan atau meluapkan emosi dengan menangis karena dicap sebagai maaf kayak kurang gentleman atau lemah dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk memutuskan atau membreak stigma tersebut? Thank you, terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi dua pertanyaan. Nah, saya mau jawab yang nomor 2 dulu deh. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya juga susah nangis di depan orang, terutama orang yang saya kenal. Dan sejujurnya waktu 2015, ya bapak saya meninggal. Saya nggak nangis. Dan 2017 kakak saya meninggal. Saya nangis waktu saya di jalan mau ke psikologi Syederatu di Uni Hamburg. Dan di sana saya belajar loh bagaimana cara nangis. Jadi seperti itu. Jadi saya kasih tips. Gak apa-apa kok nangis, itu juga normal segala macam. Yang dulu saya pikir, nangis itu cengeng itu nggak kuat segala macam. Tapi nanti mungkin Farsi atau Andri bakal mungkin sebagai laki-laki ya akan menanggapi juga tips-tipsnya lebih lanjut. Terus tadi apakah saya sebagai orang dengan gangguan jiwa atau
depresi lebih ke depresi. Saya sadar saya ada sesuatu yang salah. Saya sadar saya nggak bisa bangun. Jadi badan semua orang pernah capek, tapi masih bisa bangun di tempat tidur. Saya nggak bisa bangun di tempat tidur. Saya lapar, tapi saya nggak mau makan. Jadi saya sadar semuanya. Jadi mungkin nanti Farsi atau Ulil bisa menjelaskan juga untuk depresi sendiri ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, apakah kayak anamnesa gitu. Jadi salah satunya apakah kehilangan faktor yang menyenangkan dalam hidup, misalnya saya dulu suka baca jadi saya tidak suka baca misalnya, atau saya suka ketemu teman jadi nggak suka ketemu teman itu. Terus juga pikiran-pikiran seperti itu saya juga punya. Kamu sadar atau ada orang lain yang masih Jadi saya nggak tahu apa teman-teman saya sadar, mungkin nanti Ulil bisa kasih tanggapan, tapi saya sendiri sadar saat itu. Ya, terima kasih. Ulil. Untuk depresi biasanya tuh ada juga kasus yang orangnya tuh nggak nyadar kalau dia tuh ternyata kena depresi. Terus orang yang sekelilingnya yang lihat, biasanya dia malah jadi kayak menutupi ya masa sih. Kita kan ada yang kayak dia tuh tutup, enggak, saya baik-baik aja. Padahal kita tuh tahu oh enggak, dia tuh lagi punya masalah. Nah mungkin di situ yang paling bahaya tuh di situ. Malah tahap orang untuk menuju sembuh saat dia sadar kalau dia ini lagi sakit, kalau dia ini lagi punya masalah yang harus dibenarin. Jadi sama kayak sakit fisik juga ya, kalau kita diem aja justru itu mungkin ada luka dalam atau kalau masih bisa teriak biasanya justru di volume-nya terakhir, yang diem yang dicari, misalnya kalau ada kecelakaan apa-apa gitu. Jadi kalau kesehatan mental juga makin diem-diem aja itu malah makin bahaya ya. Iya, itu jadi malah berani ngomong itu nggak mudah gitu ya buat mereka kayak berusaha. Biasanya kalau kita tuh kalau udah ada pasien yang dibilangnya nih krankheit einsichtig, dia tuh kayak nggak merasa kalau dia dirinya sakit, nah itu udah dibilang wah ini akut nih, ini pasien lagi susah nih proses untuk terapinya, untuk kita juga untuk masuk ke dianya juga sulit kan. Tapi itu untuk nggak usah takut karena ada bantuan teman-teman yang profesional atau orang-orang kayak psikiater gitu yang tahu gitu, oh nggak, ini dia harus dikasih terapi seperti ini, sampai akhirnya dia benar meluapkan itu kalau ternyata ada yang salah dari diri dia ini yang harus diluruskan. Jadi intinya berani minta tolong ya. Tolong. Atau itu yang jangan sendiri ya Bapak sih ya. Boleh lanjut. Saya bantu ini juga ya. Nambahin Lama-lama ya. Sebenarnya untuk membantuin, bukan kayak Ulil bilang bisa terjadi seperti itu, kita juga bisa nggak sadar, tapi untuk membantu nih, gimana kita biar sadar kita tuh sakit atau enggak. Sebenarnya yang kalau kita sakit jiwa tuh kita melihat dari perubahan pada diri seseorang, itu ada yang berbeda apa enggak? Itu dulu kata kuncinya, perubahan. Biasanya kita seperti ini, tiba-tiba tidak seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, perubahan itu sesuatu yang aneh atau bukan. Jadi setiap penyakit mental itu banyak tuh. Kalau misalnya schizofren, perubahan dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Contohnya, itu kan aneh, yang tidak wajar. Nah, kayak depresi tadi, kita melihat sehari-hari biasanya kita suka ngumpul sama teman-teman. Tiba-tiba satu waktu kita nggak suka ngumpul di rumah aja, nggak mau keluar, lampu mati, jendela tutup gitu. Itu kan perubahan berarti. Itu kita harus sadar ada perubahan di dalam diri seperti itu. Itu mungkin yang yang bisa membantu ya. Kita tuh lagi sakit atau enggak gitu. Maksudnya bukan sakit ya, takutnya jangan mendiagnosa diri sendiri, tapi maksudnya ini ada perubahan yang signifikan nih dalam diri sendiri, kayaknya saya harus minta tolong gitu. Nah itu mungkin salah satu cara membantunya ya. Terus yang kedua, stigma laki-laki tadi ya, supaya saya bantu jawab sebagai laki-laki. Berdasarkan pengalaman dulu saya juga pernah didiagnosa depresi ringan pada beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum saya ujian besar sekolah atau kuliah, itu ibu saya meninggal. Yang dimana saya pada saat itu sangat dekat sekali sama ibu, kita tiap hari teleponan, pokoknya hubungan saya sangat dekat lah. Yang paling penting adalah menghilangkan stigma itu, adalah mau cewek itu mau cowok, kita melihat efeknya, itu yang paling penting. Efeknya itu apa gitu, bukan masalah nangis apa enggak. Dia nggak nangis, nanti efeknya besok bisa meninggalin orang gitu. Lebih bagus dia nangis gitu. Terus yang pertama, yang kedua, kita semua nggak gampang. Saya juga nggak gampang pada saat itu. Cuma kebetulan itu saya udah belajar ya dikit ya di sekolah cara menanganinya. Ya saya coba aplikasikan, walaupun itu susah gitu. Kayak cari ngobrol sama orang kan nggak gampang.
Yang saya pelajari adalah cari person tadi, orang yang kita percaya. Saya telepon tuh teman saya tinggal di Bogor Kota, karena saya pada saat itu udah kayak gila, waktu dengar kabar ibu meninggal, saya di sini, ibu di Indonesia, saya tuh lempar-lempar apa namanya barang-barang di dalam kamar pada saat itu, saking stresnya, buka jendela, lempar, wah udah kayak orang gila, pada saat itu udah campuran depresi sama kayak gitu. Nyadar berarti dia nyadar kayak orang gila. Nah, itu teringat itu tuh, saya harus kayaknya ini parah nih kalau saya sendiri, sudah telepon ayah saya segala macam gitu. Tapi saya balik lagi ke itu tadi, apa namanya, ilmu pelajaran tadi, telepon teman dekat, ada teman dekat saya di Hamburg, saya waktu itu sekolahnya di luar Hamburg, saya telepon dia, saya susah cerita tuh, bilangnya apa, ibu meninggal, boleh ke sana, itu saya ke sana, boleh ke sana, boleh nginap di sana, udah ke sini nggak teman, sampai di sana diam-diaman, karena kita cowok ya, mungkin cowok ngerti gitu ya, susah gitu kan, mungkin si cowoknya pun, teman saya pun susah juga nih ngebantuin, dan tapi dia selalu ada di situ, dan yang penting keberadaan dia gitu. Keberadaan dia itu yang penting, itu mungkin yang bisa membantu kita sebagai cowok, karena takutnya kalau sendiri pikiran-pikiran aneh itu nanti datang, itu yang kita harus hindarkan seperti itu. Jadi baik keberadaan dia ada, walaupun dia mungkin secara apa namanya beraktor gitu ya, konseling tidak bisa membantu banyak, tapi setidaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang nanti takutnya terjadi pada diri kita. Ya. Seperti itu. Oke, makasih Fafi, makasih semuanya Bu Regina, buat Andi, Ajeng, dan Mbak Leo, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Dan lebih dari 2 jam ada di sini, nggak terasa sudah melihat filmnya, kita lihat tadi dan dengar juga menghilangkan stigma kesehatan mental itu tidak mudah. Caranya ya seperti sekarang yang kita lakukan, lebih sering ngobrol gitu ya, menceritakan. Kalau buat para cowok-cowok nih yang nggak berani mengungkapkan perasaan atau nggak tahu caranya gimana, bisa seperti yang tadi kita dengar, mencari teman yang bisa dipercaya dan temannya ya dengerin aja gitu, ada di sana. Jadi jangan takut untuk meminta tolong. Pertolongan itu akan datang kalau kita mencari. Ya, jawaban akan datang kalau kita bertanya. Jadi terima kasih teman-teman semuanya, waktunya dan usahanya. Acara selanjutnya apa ini Bu Sandra? Terima kasih kepada narasumber dan moderator atas diskusinya, informatif sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada acara pemberian cindera mata dari Ruanita untuk para narasumber.